Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Kali ini akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti akan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengecek temannya kanan, kiri, depan, belakang. Siapa yang kira-kira tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada? Kenapa kira-kira? Sakit? Oke, kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk pada hari ini karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Sekarang Ibu mau tanya tentang pelajaran minggu kemarin. Siapa yang kira-kira masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Iya, kita belajar tentang apa sih kita minggu kemarin? Iya, kita mempelajari tentang bab relasi dan fungsi dengan subbab pengertian relasi dan cara penyajian relasi. Coba Ibu ulas kembali ya. Ada yang masih ingat apa pengertian relasi? Iya, coba angkat tangannya. Iya, kamu, apa relasi itu? Iya, benar sekali. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Lalu sekarang apa masih ingat ada berapa cara penyajian relasi? Iya, cara penyajian relasi ada 3. Apa saja kira-kira 3 itu? Iya, kamu? Apa saja? Iya, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian, apa masih ada yang perlu ditanyakan dari materi minggu kemarin? Tidak ada? Semuanya sudah paham ya berarti? Alhamdulillah. Ibu rasa kalian sudah paham. Dan mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Siap. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar dari subbab relasi dan fungsi dengan subbabnya apa kemarin? Relasi dan cara penyajian relasi. Kalau sekarang kita akan mempelajari subbab fungsi dan juga korespondensi satu-satu. Apa sih Bu fungsi itu? Dan apa sih Bu korespondensi satu-satu itu? Kita bahas bersama-sama ya setelah ini. Tapi sebelumnya seperti biasa Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yakni kalian diharapkan mampu pertama mendefinisikan fungsi, kedua membedakan fungsi dan relasi, yang ketiga menentukan domain, kodomain, dan range fungsi, dan yang keempat adalah menyajikan korespondensi satu-satu. Oke, sekarang kita masuk pada konteks dasarnya ya. Apa sih fungsi itu? Ada yang tahu nggak kira-kira apa fungsi itu? Ya, kamu silahkan, apa fungsi itu? Iya, fungsi adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Atau dapat dikatakan bahwa fungsi merupakan relasi yang khusus. Jadi kalau relasi itu bukan berarti fungsi, tapi kalau fungsi sudah pasti relasi. Ya, paham nggak? Kalau kita belum paham, akan kita jelaskan lebih dalam lagi setelah ini, yaitu tentang ciri-ciri fungsi. Jadi ciri-ciri fungsi yang pertama, himpunan A dan himpunan B-nya bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, pasangan setiap himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Jadi himpunan A-nya tidak boleh lebih dari satu. Harus satu dan harus mempunyai
atau harus mempunyai pasangan. Pokoknya nggak boleh, himpunan A-nya itu nggak punya pasangan. Pokoknya harus punya pasangan, tapi harus satu saja pasangannya, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian yang C, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B, ya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yang D, anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di A atau memiliki pasangan lebih dari satu. Berarti kalau A-nya itu harus memiliki satu pasangan, maksudnya A-nya itu harus memiliki pasangan satu saja. Tapi kalau ke B-nya, kalau dipasangkan ke B-nya, boleh B-nya itu bercabang, boleh. Kalau B ke A itu boleh bercabang, boleh lebih dari satu, boleh kosong, atau boleh tidak memiliki pasangan. Tapi kalau A harus memiliki pasangan dan harus memiliki pasangan satu saja. Paham ya? Untuk lebih memahami, kalian simak contoh yang Ibu berikan itu. Sekarang Ibu akan tunjukkan pada kalian perbedaan antara fungsi dan relasi. Ya, kalau gambar A itu kira-kira fungsi atau relasi? Kalau gambar B kira-kira fungsi atau bukan fungsi? Kalau gambar A itu merupakan fungsi ya, karena sudah memenuhi ciri-ciri fungsi seperti yang disebutkan, yaitu himpunan A dan himpunan B-nya bukan himpunan kosong, kemudian himpunan A-nya memiliki pasangan semua dan himpunan A-nya memiliki pasangan satu-satu semua, nggak ada yang bercabang. Kemudian himpunan B-nya ada yang tidak memiliki pasangan, ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi ya. Sedangkan gambar B merupakan relasi atau disebut juga bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ciri-cirinya fungsi. Nah, lihat itu kan kalau gambar B itu himpunan A-nya ada yang tidak memiliki pasangan, kemudian ada yang bercabang. Itu sudah menyalahi ciri-ciri atau syarat dari fungsi. Jadi kalau kalian mau dengan mudah membedakan antara fungsi dan relasi, pokoknya fungsi itu yang himpunan A-nya itu memiliki pasangan semuanya dan pasangannya cuma satu. Dan perlu kalian ingat kalau fungsi itu pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Ya, karena fungsi itu merupakan relasi khusus. Begitu. Jadi kalian sudah paham ya? Kira-kira gimana gambarannya? Gimana perbedaan fungsi dan relasi, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nanti kalau Ibu kasih tugas, semoga bisa mengerjakan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalian bisa menanyakan lagi ya. Kalau cara penyajian fungsi itu sama dengan penyajian relasi, karena ya tadi, karena fungsi itu relasi khusus, jadi cara penyajiannya sama. Apa saja kalau boleh tahu cara penyajiannya relasi yang kemarin? Iya, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau fungsi ada satu lagi, fungsi dapat disajikan dengan tabel. Ya, ada tambahannya kalau fungsi. Dalam relasi dan fungsi kita akan menemukan istilah domain, kodomain, dan rank ya anak-anak. Ada yang tahu domain, kodomain, rank itu apa? Belum? Oke, tidak apa-apa, Ibu akan menjelaskan. Jadi kalau domain adalah daerah asal, kalau kodomain adalah daerah kawan, kalau rank itu adalah daerah hasil. Untuk kalian lebih mudah, untuk kalian dapat mudah untuk memahami apa itu domain, kodomain, rank, Ibu kasih paham dengan gambar contoh berikut ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang korespondensi satu-satu. Ya. Jadi korespondensi satu-satu itu merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya. Untuk memudahkan kalian memahami korespondensi satu-satu, Ibu kasih contoh. Ya, gambar ini ya. Jadi himpunan A-nya memiliki tepat satu pasangan ke himpunan B, dan himpunan B juga memiliki tepat satu pasangan ke himpunan A. Tidak boleh ada yang bercabang dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan.
pasangan. Jadi semuanya harus memiliki pasangan tapi cuma satu-satu. Dan semuanya harus kebagian. Oke. Kemudian korespondensi satu-satu ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang memungkinkan adalah N faktorial. N faktorial ini disebut juga dengan perkalian mundur. Ya, Ibu kasih satu contoh untuk memudahkan kalian memahami korespondensi satu-satu dalam rumus ini. Jadi diketahui himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan himpunan B-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka tentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Jawabannya, kita masukkan rumus tadi. Jika NA sama dengan NB, maka sama dengan N. Kita coba cek sekarang NA-nya berapa? NA itu jumlah himpunannya berapa? NA-nya ada 6, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kan jumlahnya 6. Bukan di jumlah 2 tambah 4 gitu ya, tapi kita cari jumlahnya anggota himpunan A itu ada berapa? Ada 6. Anggota himpunan B-nya juga ada 6. Berarti N-nya sama dengan 6. Kalau sudah begitu kita masukkan pada rumus. N faktorial berarti sama dengan 6 faktorial. Jadi hitungan mundurnya berapa? Maksudnya perkalian mundurnya berapa? Iya, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jumlahnya adalah 720. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 720 korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak mengenai pengertian fungsi, kemudian korespondensi satu-satu, kemudian domain kodomain rank, dan kemudian apa tadi yang satu? Cara membedakan fungsi dan relasi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, semoga anak-anak benar-benar memahami apa yang Ibu sampaikan dan semoga manfaat ilmunya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi anak-anak ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu akan membantu kalian menyimpulkan materi pada hari ini. Apa itu fungsi? Iya, fungsi adalah pemetaan. Apalagi? Ada yang tahu? Iya, fungsi adalah relasi khusus, boleh. Kemudian ada yang tahu korespondensi satu-satu? Iya, benar sekali. Karena anak-anak sudah paham dan tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, Ibu kira pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa, Ibu akan masih memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah secara mandiri untuk mengukur kalian benar-benar paham atau tidak. Jangan mencontoh temannya ya. Iya. Oke, untuk doa penutup pada hari ini, Ibu minta ketua kelas memimpin doa. Silakan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.